Kesultanan Banten merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Tatar Pasundan, Provinsi Banten, Indonesia, yang beribu kota di Surosoan, Banten Lama, Kota Serang. Berawal sekitar tahun 1526 Masehi, ketika Kesultanan Cirebon dan Demak yang ingin memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Kemudian, aktivitas dakwah pun dilakukan di sana oleh Syarif Hidayatullah atau biasa disebut Sunan Gunung Jati. Aktivitas dakwah tersebut kemudian dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Maulana Hasanuddin. Dalam sumber-sumber dijelaskan bahwa penguasa Banten Girang merasa terusik dengan banyaknya aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Maulana Hasanuddin, sampai akhirnya para penguasa Banten Girang menantang Maulana Hasanuddin untuk sabung ayam, dengan syarat jika sabung ayam dimenangkan oleh Arya Suranggana sebagai penguasa Banten Girang pada saat itu, maka Maulana Hasanuddin harus menghentikan dakwahnya. Sabung ayam pun dimenangkan oleh Maulana Hasanuddin dan beliau berhak melanjutkan aktivitas dakwahnya. Kemudian Arya Suranggana dan masyarakat yang menolak Islam pada saat itu memilih masuk hutan. Konon katanya, masyarakat yang memilih masuk Islam tersebut disebut suku pedalaman Baduy. Pada tahun 1552 Masehi, setelah penaklukan itu, Maulana Hasanuddin resmi menjadi penguasa Kesultanan Banten. Islam untuk membuat suatu kerajaan baru, dan ini nanti kalau dalam pembuatan kerajaan itu haram hukumnya kalau daerah yang sudah ditaklukkan tuh dibuat kerajaan baru lagi. Maka Syarif Hidayatullah itu mengusulkan kepada Maulana Hasanuddin untuk membuat pemerintahan baru di pesisir utara Banten, di Keraton Surosoan. Di situ ada batu gilang. Batu gilang itu dulu dipakai oleh resi untuk bertapa. Tapi ketika Banten berhasil menaklukkan Banten Girang, akhirnya resi itu menghilang dan batu itu dijadikan sebagai singgasana Sultan. Kesultanan Banten ini merupakan kerajaan maritim dan mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomiannya. Monopoli atas perdagangan lada di Lampung menempatkan penguasa Banten sekaligus sebagai pedagang perantara, dan Kesultanan Banten berkembang pesat, menjadi salah satu pusat niaga yang penting pada masa itu. Perdagangan laut berkembang di seluruh Nusantara, dan Banten menjadi kawasan etnis, di antaranya banyak yang berasal dari etnis Jawa, Sunda, Arab, dan Melayu berada di sana. Uang logam dan kertas. Untuk mata uang logam itu ada mata uang VOC, mata uang Cina, mata uang Kesultanan Banten, dan mata uang Netherlands Indies atau India Belanda. Selanjutnya untuk mata uang kertas sendiri ada mata uang Uridab, mata uang Republik Indonesia Daerah. Setelah kedatangan Belanda, himbauan penanaman kembali tanaman lada yang telah dimulai sejak tahun 1636 Masehi menemui perlawanan masyarakat di daerah Lampung dan Bengkulu. Masyarakat tersebut berada di bawah kendali Kesultanan Banten. Mereka melawan himbauan itu karena penanamannya yang terkesan memaksa dan merugikan masyarakat setempat. Sekitar tahun 1680 Masehi, muncul perselisihan dalam Kesultanan Banten akibat perebutan kekuasaan antara Sultan Ageng Tirtayasa
dengan putranya yaitu Sultan Haji. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh VOC yang memberikan dukungan kepada Sultan Haji, sehingga perang saudara tidak dapat dielakkan. Dalam perang ini, Sultan Ageng Tirtayasa terpaksa mundur dari istananya. Selama hampir 3 abad, Kesultanan Banten mampu bertahan, bahkan mencapai kejayaan yang luar biasa. Walaupun pada saat itu, para penjajah Eropa berusaha melakukan kolonialisme di sana. Kekuatan politik Kesultanan Banten akhirnya runtuh pada tahun 1813 Masehi. Setelah sebelumnya, Istana Surosoan sebagai simbol kekuasaan di kota Intan dihancurkan. Dan pada masa-masa akhir pemerintahannya, para Sultan Banten tidak lebih dari raja bawahan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sejak saat itu, raja terakhir dari Kesultanan Banten, yaitu Sultan Muhammad, dipaksa turun tahta, dan berakhirlah Kesultanan Banten.